Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah CNC2. Kali ini kita akan membahas tentang industrial robotik. Industrial robotik merupakan salah satu komponen atau bagian dari proses otomasi di industri yang sangat penting peranannya. Nah, oleh karena itu pada mata kuliah ini kita akan cukup banyak nanti membahas tentang industrial robotik. Nah, beberapa hal yang nanti akan kita bahas itu adalah tentang anatomi robot, kemudian bagaimana kontrol sistem dari robot, kemudian end effector, sensor pada robot, aplikasi yang bisa digunakan pada robot, kemudian robot programming dan terkait dengan akurasi dan repeatability dari sebuah robot industri. Oke, baik. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang bagaimana definisi dari industri robot itu sendiri. Nah, proses yang telah kita pelajari bahwa di dalam otomasi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pekerjaan yang ada di proses produksi. Nah, peranan robot industri ini menjadi sangat penting, bahkan merupakan salah satu yang sangat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sebuah proses otomasi di industri itu sendiri. Nah, terkait dengan tujuannya apa, bagaimana menggunakan industri robot itu ada beberapa hal yang kemudian kenapa ini harus penting gitu ya. Yang pertama robot ya itu bisa mensubstitusi human. Jadi ada tenaga kerja yang pada kondisi di mana pekerjaan itu berbahaya dan kadang-kadang memang sulit dilakukan pada lingkungan-lingkungan tertentu, maka kita bisa menggunakan robot termasuk dalam kecepatannya. Misalnya kalau kita harus di tempat yang berbahaya, kemudian kita harus menggunakan pakaian yang lengkap, APD kayak gitu. Nah, di situ gerakan kita menjadi terbatas. Nah, robot itu bisa mengantisipasi karena dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pada daerah-daerah yang berbahaya. Kemudian juga konsistensi dan akurasi. Nah, kalau pada manusia itu hasil pekerjaan dari sebuah proses yang dilakukan manual itu tentunya tidak akan pernah konsisten. Jadi pekerjaan apapun itu selalu akan berbeda-beda hasilnya. Karena itu memang manusia itu unik. Nah, padahal di dalam proses produksi itu konsistensi pekerjaan atau hasil itu menjadi cukup penting. Sebuah poros kalau dikerjakan secara terus-menerus, tentunya ya inginnya konsistensi hasil nilai sekian, misalnya sebuah poros dengan diameter 10 dengan tingkat ketelitian misalnya eh, toleransi H7 misalnya, ya dia tetap akan di situ terus gitu. Nah, penggunaan robot atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh robot itu selalu konsisten. Dan yang jelas akurasi. Nah, tentunya akurasi ini tergantung juga dari nilai akurasi yang bisa dihasilkan atau sistem kendali yang dihasilkan oleh robot itu sendiri. Nah, memang ini salah satu nilai lebih dari penggunaan robot dibandingkan manusia. Nah, kemudian juga penggunaan robot itu bisa diprogram, artinya gerakan apa yang akan dilakukan itu bisa diprogram sesuai dengan keinginan si programmer ini atau keinginan yang membuat itu, sehingga dia bisa menggantikan seluruh pekerjaan yang memang mungkin untuk dilakukan uh, oleh manusia. Kemudian dengan melakukan programming dia melakukan gerakan-gerakan yang mirip dengan manusia dengan konsistensi dan akurasi yang tinggi. Kemudian juga yang jelas karena robot itu dikontrol, dikendalikan oleh komputer, tentunya masing-masing komputer itu bisa terhubung interface-nya antara komputer yang lain, sehingga koordinasi antar robot itu bisa dilakukan. Artinya apa? Ada komunikasi. Kalau kita punya sebuah sistem yang terintegrasi, maka dari masing-masing
komputer dari masing-masing robot itu bisa dari programming yang akan kita bikin itu nanti bisa mengkoordinasikan antar satu robot dengan robot yang lain itu saling bekerja sama, sehingga nanti satu proses ke proses yang lain itu bisa diintegrasikan simultan begitu. Nah, itu akan membentuk sebuah sistem otomasi yang terintegrasi. Nanti akan yang kemarin kita bahas dalam materi Computer Integrated Manufacturing. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi kelebihan-kelebihan yang bisa dilakukan oleh robot industri gitu. Nah, beberapa hal yang kemudian perlu kita pelajari di dalam robot industri itu yang pertama terkait anatominya. Ada beberapa komponen-komponen di dalam robot industri yang kemudian kita sebut sebagai manipulator ya. Manipulator itu terdiri dari join dan links ya. Join itu provide relative motion. Link are rigid member between join. Various join type ada linear and rotary. Each join provide a degree of freedom. Most robots process 5 or 6 degree of freedom. Jadi apa namanya? Ada beberapa komponen-komponen yang kemudian kita sebut sebagai tadi join dan link ya. Join itu relatif untuk mendefinisikan sebagai gerakan relatif ya, sedangkan link itu gerakan yang sifatnya rigid ya. Jadi antara join itu nanti kita sebut sebagai link. Nanti akan kita lihat bagaimana skemanya. Kemudian various join ada beberapa macam dari join, ada yang sifatnya linear, ada yang rotary ya. Kemudian ya join itu nanti memiliki degree of freedom, jadi berapa derajat kebebasannya. Sebagian besar di dalam robot industri itu menggunakan 5 atau 6 derajat kebebasan. Kemudian robot manipulator itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah body and arm, ya ada badannya sendiri dan lengannya. Itu digunakan untuk positioning of object in the robot work volume. Jadi dia melakukan pekerjaan untuk memposisikan objek. Itu biasanya digunakan body and arm. Kemudian ada wrist assembly. Jadi dia ada ujungnya jarinya ya untuk orientasi dari objek itu sendiri. Nah, kalau kita lihat anatominya seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini ada join. Jadi kalau ini dilihat anatominya itu ada yang dimaksud dengan yang pertama adalah base. Base itu adalah tempat kedudukan di mana robot itu berada. Kemudian ada link ya. Ini adalah antara satu lengan ya, satu penghubung dari satu titik ke titik yang lain. Nah, join ini yang nanti akan melakukan gerakan. Dia bisa gerakan rotari, translasi dan lain sebagainya. Itu ada link 1, link 2, link 0 ya maaf. Link 1, link 2, kemudian setiap antar link itu dihubungkan dengan join yang kemudian akan bergerak sesuai dengan jenis gerakannya. Nah, di akhir nanti ada disebut end of arm atau ujung lengannya. Nah, nanti ini akan diisi oleh wrist tadi. Nah, ada beberapa jenis manipulator join ya. Jadi tadi kita sebut bahwa join itu merupakan penghubung antara satu lengan atau satu link tadi ya, itu memiliki beberapa macam jenis gerakan. Ada yang gerakannya itu translasi ya, translation motion, ada yang linear. Nah, translasi itu yang linear itu ada kita sebut kemudian sebagai tipe L. Sedangkan kemudian juga ada jenis orthogonal join.
Jadi linear nanti bentuknya ortogonal kita sebut sebagai O. Nah, sedangkan jenis yang lain, jadi di join sendiri itu nanti juga bisa melakukan gerakan-gerakan rotari atau berputar. Ada yang rotational join, ya, bentuknya R, ada yang twisting, nanti akan kita lihat rotational itu seperti apa, twisting itu seperti apa. Kemudian ada juga yang revolving. Ini rotational tipe R, twisting itu tipe T, dan revolving itu tipe V. Nah, ini kita lihat untuk yang translational motion joint, jadi yang jenisnya linear. Jadi kalau ada sumber ini gerakan, ini ada input link, ini output link, jadi ini adalah sumber dari base-nya. Linear join itu atau yang kemudian disebut sebagai tipe L itu gerakannya adalah seperti ini yang apa namanya, yang dipegang base-nya, arah base-nya. Kemudian yang output-nya ini yang akan menghasilkan gerakan, ya, ini yang bergerak, ya. Kemudian ini akan bergerak ke sana kemari, jadi tergantung dari ininya, di dalamnya ini ada rongga berapa, jadi dia akan ada displacement place-nya itu sejauh ini, ya, ada displacement-nya. Nah, ini gerakannya adalah ke sana, ini yang kemudian disebut sebagai linear tipe L, ya, tipe L. Nah, gerakannya ke sana ini. Nah, sementara kalau yang ortogonal itu inputnya, ya, ini sebagai base-nya, ya, sebagai base-nya ini bisa bergerak, kemudian ini ada join-nya, ya, ada join-nya, kemudian ini bisa bergerak ke kanan ke kiri, kemudian hasilnya itu posisinya adalah di sini, ini yang kita ukur, ini yang sebagai outputnya. Jadi ini posisinya bisa ke sana bisa kemari karena ini bergerak. Nah, ini yang kemudian sebagai output link. Ini base-nya yang tetap, ya, sebagai input, kemudian ini sebagai output. Nah, kalau yang ini nanti yang bergerak adalah di sini, kalau ini masuk ya ini ke sana, kalau ini keluar ke sana, kalau yang ini posisinya referensinya adalah di sini. Ini ke sana gitu. Ya, itu. Ini yang kemudian kita sebut sebagai tipe O. Jadi gerakan ortogonal, ini gerakan linear. Kemudian ada lagi yang jenis rotari. Nah, jenis rotari itu kita akan menghubungkan antara link atau sumber gerakan itu dari input link yang ini base-nya atau apa namanya, lengan yang sumbernya, yang untuk tipe rotational join itu kita sebut sebagai bentuknya, konsepnya seperti ini. Jadi ini ada input link, kemudian di sini ada join. Nah, di bagian ini sebagai outputnya, output linknya, itu dia bisa melakukan ini, ya, ini bisa melakukan rotasi. Jadi ini bisa berputar ke sana kemari dengan apa namanya, center di sini. Ini kayak engsel gitu, ini bisa ke sana bisa kemari. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai rotational joint atau tipe F. Ini ya, jadi ini bisa naik turun kayak apa ya, ya beberapa banyak yang menggunakan tipe ini, misalnya kayak ekskavator itu, ya, ini ada joinnya kemudian naik turun kayak gitu. Kemudian ada yang tipe wrist. Nah, kalau tipe wrist itu ini ada joinnya di sini, ini base-nya, kemudian di sini ini sebagai output luarannya. Kalau yang ini tadi kan di sini dia naik turun kayak gini, ya. Kalau di sini ini nanti dia akan berputar pada sumbu ininya, jadi ini berputar ke sini. Nah, jadi dia akan memutarnya gini. Nah, gitu. Kalau yang tadi gini, nah, itu, ya. Nah, oleh karena itu ini, ya, ini berputar pada porosnya, ini digunakan untuk memposisikan, biasanya seperti itu. Kemudian ada satu lagi yaitu revolving. Kalau revolving itu ini pemasangannya adalah seperti ini. Jadi ini inputnya, outputnya nanti ke sana. Jadi ini yang berputar. Jadi menjadi kayak gini. Nah, gini. Nah, gitu, ya. Jadi apa namanya? Ini sebagai, jadi di sini akan tetap pada rotasi di sini, ya. Tapi membesar. Kalau ini rotasi terhadap sumbu aksialnya, ya. Ini rotasionalnya, rotasi pada
apa namanya, transversal gitu ya. Itu untuk jenis-jenis joinnya ya. Kemudian kita bisa men-setting atau membuat konfigurasi sebuah robot itu berdasarkan notasi joinnya tadi. Jadi misalnya kita akan pakai LORTV gitu ya. Jadi ini akan menunjukkan bahwa LORTV itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 join, ada 5 derajat kebebasan nanti. Nah, di sana. To design join type use to construct robot manipulator. Jadi ini jenisnya. Nanti dari situ kita akan bisa mendesainkan, oh ini nanti bentuknya seperti apa. Nah, pemilihan tipe join itu juga sangat tergantung dari jenis operasinya nanti. Apakah dia dibutuhkan untuk yang rotari saja, apakah pakai ortogonal dan lain sebagainya. Itu sangat tergantung dari jenis operasinya. Kemudian separated body and arm assembly from brace assembly using a colon. Jadi nanti pada bagian ujung itu ada yang namanya wrist atau jarinya tadi ya. Nah, di situ nanti konfigurasinya kita apa namanya? Ini digunakan titik 2 ya. Jadi ini itu yang robot ininya, robot utamanya, bodinya, kemudian ini yang wristnya. Tipenya seperti apa? Robot body and arm configuration. Jadi robot, badan robot dan lengan. Ya, konfigurasi seperti apa? Ada 5 bentuk body and arm configuration untuk industrial robot ya, biasanya ada seperti itu. Ada yang jenisnya polar, coordinate body and arm assembly. Jadi modelnya menggunakan polar coordinate. Ya, baik untuk body and arm assembly. Kemudian ada yang modelnya cylindrical body and arm assembly. Jadi modelnya menggunakan cylindrical. Ini sama seperti kalau Anda belajar di matematika itu adalah sistem koordinat gitu ya. Menggunakan polar koordinat atau cylindrical ya, atau Cartesian koordinat body and arm assembly. Itu. Kemudian menggunakan join arm body and arm assembly. Ini menggunakan jointed. Jadi menggunakan sistem join. Kemudian ada selective compliance assembly robot arm atau SCARA. Nah, ini model yang sudah dikembangkan lagi menjadi lebih modern lagi. Gitu ya. Jadi apa namanya? Fungsi dari body and arm assembly itu untuk memposisikan ini apa namanya, memposisikan benda yang akan diambil itu. Jadi misalnya kita mau mengambil satu benda kemudian ditaruh di tempat lain. Nah, fungsi body arm itu untuk bagaimana mengefektifkan gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian detailingnya nanti akan digunakan ini end effectornya. End effectornya itu adalah ujung jarinya ini. End effector ini akan dipakai apa? Ada beberapa jenis end effector yang nanti bisa dipakai. Itu juga tergantung penggunaan, apakah jika dia digunakan untuk handling mengambil jadi pakai gripper ya, atau dia digunakan untuk ngelas misalnya ya, atau untuk motong dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya, beberapa fungsi robot body and arm configuration gitu ya, nanti ditambahi dengan end effector. Nah, ini beberapa bentuk dari tadi polar coordinate body and arm assembly. Ini contoh konfigurasinya. Jadi kalau body and arm assembly ini kita membuat atau sebuah robot itu dikonfigurasikan, pengaturannya, sistemnya itu menggunakan koordinat polar. Nah, Anda tahu kalau koordinat polar itu adalah fungsi dari nilai radius ya, kemudian ada nilai, jadi apa namanya, tetanya, sudut ya. Nah, mungkin nanti juga ada fungsi ini adalah fungsi sudut, kemudian ini nanti fungsi radius. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini nanti gabungan antara
sliding L joint ya, yang digerakkan relatif to the body ya, jadi ini nanti gerakan yang sana, kemudian dapat dirotasi ini ke sana with vertical axis T joint menggunakan T joint, dan horizontal axis ini seperti ini ya. Jadi ada akses ke sana, ada akses ke sana, ada maju mundur ke sana. Nah, sistem programmingnya atau sistem koordinatnya yang digunakan nanti lebih mudah menggunakan polar, koordinat polar. Kenapa lebih mudah polar? Karena tadi koordinat polar itu kalau kita pelajari lagi, itu kan dia ini ya, dia itu menggunakan tadi apa namanya, variabel-variabel radius, radius, kemudian theta atau sudut naik ini ya, sudut tingginya ke sana dan sudut putarannya ke sana. Nah, ini lebih mudah menggunakan polar koordinat, sistem koordinat polar. Kemudian untuk yang bentuk lain adalah cylindrical body and arm assembly. Ini menggunakan sistem koordinat silinder. Ya, sistem koordinat silinder itu biasanya menggunakan sudut, tinggi, ya, dan radius. Kalau polar tadi kan sudut, radius. Kalau ini sudut, ya. Jadi kalau cylindrical itu menggunakan sudut, kemudian tinggi dan radius. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu ini bisa naik turun, ya, dia bisa jongkat-jongkit kayak gini, kemudian bisa muter ke sana, kemudian maju mundur. Nah, kalau yang ini itu dia bisa muter gini, kemudian naik ke atas. Nah, ini kayak keren ya. Jadi Anda kalau lihat keren itu menggunakan pemrogramannya menggunakan cylindrical koordinat. Gitu. Ini terdiri dari vertical column relative to which an arm assembly is moved up and down. The arm can be moved in or out relative to the column. Nah, ini salah satu bentuk konfigurasi dari robot industri juga. Ya, jadi ini bentuknya seperti kalau memang tujuannya adalah ini ngangkat ke sana kemudian diputar ke sana, taruh lagi, ini menggunakan seperti ini gitu. Ya, gitu. Kemudian juga ada model yang lain yaitu model Cartesian. Model Cartesian itu X, Y, Z. Jadi kita memprogramnya itu arah berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z, karena pergerakannya berdasarkan ini L berapa, naiknya berapa, kemudian ini geser ke sana berapa, ini geser ke sana berapa. Ini kayak apa ya? Mungkin kayak keren juga, mungkin ada juga yang seperti ini ya. Ya, ini ada 3 sliding joint, two of which are orthogonal. Jadi 2 menggunakan orthogonal, 1 menggunakan sliding L gitu ya. Jadi bisa juga ini disebut sebagai XYZ robot. Memprogramnya XYZ. Jadi misalnya saya punya ini daerah ini yang akan saya sebagai acuan ya, nanti berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z, karena yang saya ubah adalah ini. Ya, itu. Nah, ada lagi yang model joint arm robot. Ini notasinya dia menggunakan ini rotasi, ya. Di sini pakai rotasi. Ini bisa juga. Nah, ini satu titik ya. Ada 2 derajat kebebasan. Ini ada 3 ya ini ya. Yang satu ini mutar ke sana, jadi ini bisa mutar ke sana. Kemudian ini naik turun, ini kayak eskavator. Ya, kayak eskavator. Ya, ini ada tipenya R, ini yang tipenya T, ya, ini tipenya R, ini tipenya R, ya, seperti ini menggunakan sistem joint arm. Kemudian ada lagi yang menggunakan ini model yang pengembangan juga, yaitu menggunakan skala robot. Skala robot itu menggunakan ini, jadi dia tipikalnya seperti ini bisa berputar sana ya, pakai dari sumbu ini.
V jenisnya ya, kemudian ini R, kemudian ini bisa naik turun gitu. Hampir sama dengan join arm robot, tapi arahnya kalau join itu gini, kalau ini gini. Nah, tapi salah satunya tegak lurus. Ya, itu beberapa jenis. Nah, lantas mana yang paling bagus ya? Sebenarnya apakah semuanya bisa digunakan? Ya, semuanya digunakan. Hanya saja kita akan apa namanya? Mana yang lebih mudah misalnya? Kalau lebih mudah ya sebenarnya ketika kita belajar tentang beberapa sistem koordinat itu ya nggak masalah. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita ya inilah join arm ini nanti juga sistem koordinatnya yang kita pilih ya nanti posisi ya, posisi satu, posisi dua, posisi tiga. Misalnya kalau yang ini ya juga banyak digunakan ya kan, tapi nanti harus main di sudut sekian, sudut sekian, sudut sekian, sudut sekian, sudut sekian, panjang sekian. Nanti kalau berubah berarti berubah sudutnya sekian dan seterusnya. Ini juga sama, ini sudut sekian, sudut sekian, sudut sekian, sudut sekian, panjang sekian, panjang sekian. Nanti kalau berubah kita harus menurut sudutnya gitu. Kalau ini malah sebenarnya tidak banyak yang menggunakan ya XYZ itu ya, karena mungkin terbatas beberapa hal. Oke, kemudian ini bridge configuration atau bagian ujung ya. Bridge assembly is attached to end of arm. Jadi ujungnya dari lengan itu dikasih bridge ya, dikasih bridge itu ini. End effector is attached to bridge assembly. Nanti ada sistem bridge-nya. Function of bridge assembly is to orient end effector. Jadi ujung dari lengan robot tadi itu diberikan bridge yang sifatnya untuk orientasi objek. Jadi objeknya nanti dia bisa diputar, body and arm determinant global position and effector ya. Itu dia memiliki 3 gerakan ya, 2 atau 3 ya, tergantung. Tapi biasanya 3, ada roll, pitch, dan yaw. Jadi dia bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah itu sebagai end effectornya. Jadi memposisikan. Jadi misalnya ini sudah membawa benda, sudah sampai, ini bisa diginikan. Nah, atau bisa diputar gini, atau bisa digini. Nah gitu. Jadi memposisikan itu menjadi lebih tepat. Nah, fungsinya bridge adalah seperti itu. Ada roll, ada pitch, ada yaw. Gitu ya. Itu perubahan terhadap sumbunya. Ya. Nah ini contoh konfigurasi bridge konfigurasinya. Ini jadi ini dari lengan terakhir ya, kemudian di akhir itu dikasih ini konfigurasi bridge-nya ini. Typical bridge assembly itu has 2 or 3 degrees of freedom. Jadi memiliki 2 atau 3. Tergantung kebutuhan ya. Jadi untuk yang pitch ini jadi dia bisa naik turun. Jadi di ujungnya itu nanti dikasih kemampuan untuk naik turun atau dikasih kemampuan untuk apa sana ya, jadi naik turun atau ke sana atau dia muter ke sana itu. Nah notasinya RRT itu nanti, jadi di bridge itu dia bisa RRT, ini sebagai R, R ini T gitu ya, dipasangkan. Nah nanti setelah ini nanti masih ada pasang lagi, jadi ini hanya memastikan objeknya ininya agar sampai. Kemudian joint drive system ini adalah ini sistem yang ada pada sistem joint. Jadi di joint itu bisa digerakkan apakah dia modelnya elektrik, apakah hidrolik, apakah pneumatik. Ini sangat juga tergantung dari spesifikasi. Menggunakan elektrik itu untuk yang sistemnya itu detail tapi tidak beban yang besar. Jadi use electric motor to actual individual joint. Jadi satu motor itu menggerakkan ininya, jointnya. Jadi yang joint menggerakkan joint itu elektriknya, motor ya. Prefer drive system into this robot. Jadi banyak digunakan pada robot-robot sekarang, terutama untuk robot-robot yang memang detail atau akurasinya tinggi. Ya. Cuman memang bermasalah nanti ketika dibeban. Nah beban itu nanti bisa diatasi dengan yang model hidrolik. Nah model hidrolik itu kuat gitu ya, tapi memang ini ya not for their high power and lift capacity. Tetapi
ya keterbatasan terkait dengan akurasi tadi, kemudian misalnya rotary actuator, jadi hanya menggunakan bentuk tertentu gitu ya, menggunakan piston dan rotary aja, sehingga memang terbatas ya. Kemudian pneumatik itu lebih kecil ya, small robot, simple material untuk transfer aplikasi yang sederhana-sederhana. Itu. Kemudian robot control system ini adalah sistem kendali yang digunakan pada robot. Ada beberapa model ya yang bisa digunakan. Limited sequence control ya. Jadi limited sequence control itu dia mengendalikan gerakan-gerakan yang terbatas gitu ya. Pick and place operation using mechanical stop and set point position. Jadi cukup dia mengeset ini posisinya di mana, ini posisinya di mana, kemudian dia gerakan ke sana. Ada playback with point to point control, direkod dulu gerakannya kemana, kemudian direkam, kemudian dia tinggal mengulang. Playback with continuous path control, misalnya tadi merekam, kemudian gerakannya kemana, dia memiliki trackpad atau jalurnya itu sudah dipilih di memorinya. Nah, ini untuk kapasitas yang lebih besar lagi ya. Intelligent control, nah ini yang kemudian pengembangan lebih lanjut adalah robot-robot yang punya AI ya, dia memiliki kemampuan untuk mengontrol atau mengatur gerakannya. Jadi respon, ada perangkat-perangkat yang mesti ditambahkan di sini, ada sensor input, kemudian ada decision, communication with human dan lain sebagainya. Nah, robot ini memang ini dari yang yang paling atas itu yang paling sederhana ya, sampai ke bawah itu yang paling kompleks. Nah, untuk yang paling kompleks itu memang kemudian ada tujuannya adalah mencari posisi atau jalur robot, gerakan robot yang paling efektif. Anda bisa bayangkan ketika sebuah proses, misalnya proses di industri itu, kemarin kita sampaikan bahwa salah satu bagian besar dari lead time yang digunakan di proses produksi itu adalah tadi moving ya, moving atau handling tadi. Itu yang cukup besar, ya paling besar. Jadi menunggu, jadi waktu-waktu non operasional itu yang besar ya. Kemudian di proses dalam mesinnya juga itu flashing atau menempatkan material ke cat dan lain sebagainya itu cukup besar. Nah, kita bisa mengefisiensikan proses itu dengan gerakan yang simple, tapi tidak sampai nabrak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan dengan menggunakan beberapa sequence control, misalnya pick and place, ambil taruh kayak gitu ya, dengan beberapa set point. Jadi ini kita set sana, set sini, set sini, set ini. Atau jadi kita set tiap titiknya, atau kemudian kita rekam gerakannya harus seperti apa. Itu, atau kemudian kita bikin path controlnya. Oh ini arah gerakannya kemana saja, diprogram di sana, atau dia bisa mencari sendiri ya, intelligent control. Oh ini arahnya yang baik ke sana, ada modifikasi lebih baik lagi misalnya. Nah, tentunya Anda harus mikirkan bahwa membuat gerakan itu tidak sederhana karena ada 6 derajat kebebasan. Mana ketika saya mau tarik di sini, ini harus berapa, ini harus berapa, yang lain berapa, itu yang harus diperhatikan. Jadi tidak sederhana. Nanti akan kita lihat ketika programming itu seberapa kemampuan seseorang itu memprogram agar mendapatkan hasil yang efisien. Nah ini ya, ada robot control systemnya. Ini dari input outputnya. Ini memerintahkan join 1, join 2. Jadi ada 6 join paling tidak. Yang paling banyak digunakan di sistem otomasi itu jenis robot yang memiliki 6 derajat kebebasan untuk 6 join itu. Nah, kita harus ngeset 6-6-nya. Jadi tidak hanya atasnya saja gitu ya, kayak ayam gitu, enggak gitu ya. Ini kalau ini saya tarik, ini harus kemana gitu. Jadi harus atau ini tidak boleh, kalau ini saya bawa tidak boleh jatuh gitu ya. Ini harus posisinya seperti ini terus misalnya. Ini berarti ini kayak gini harus seperti apa. Nah, itu
harus kemampuan kita harus menambahkan kemampuan kinematik kita dalam menghitung lintasan-lintasan dan apa namanya part point yang nanti akan dilewati oleh setiap join itu, ya. N effector ini yang tadi yang sudah kita sampaikan bahwa N effector itu merupakan apa namanya ujung dari robot, ya, special tooling for a robot. Nah, ada dua tipe, yaitu gripper, ya. Gripper itu grabs and manufacture object, jadi ngambil, ya, ini ya proses pengambilan. Atau tool itu misalnya spot welding, spray painting dan sebagainya, jadi diganti dengan itu. Nah, ini contohnya, ini gripper, ya, robot mechanical gripper, dia mengambil kayak gini, ya, itu jadi ada gerakan. Ini perintahnya cuma on sama off, jadi on itu berarti dia gini, off itu berarti dia buka, misalnya. Ya, nanti yang gerakan apakah dia muter ke sini itu kan nanti wristnya itu, ya, yang tadi kita bahas. Advance ya, advance ini mechanical gripper. Ada dual gripper, interchangeable fingers, ya. Ada sensor feedback, multiple finger gripper, standard gripper product to reduce amount of custom design required. Jadi beberapa pengembangan gripper tadi yang sederhana itu cukup banyak. Artinya gripper itu sebenarnya tidak hanya sekedar dia apa nih, on atau off gitu, ya, on atau off. Jadi kalau saya punya pensil gitu, ya, dia bisa sekedar gini, ya, kalau bendanya itu kuat nggak masalah, tapi kadang-kadang kita akan memperhatikan misalnya plastik, ya, jangan sampai ketika kita kayak gini plastiknya jadi remuk, atau biar nggak remuk pelan-pelan aja, nah malah jatuh gitu, karena terlalu apa, dia tidak apa namanya kuat dalam megang. Kalau terlalu kuat dia bisa pecah, kalau terlalu lemah dia bisa lepas. Nah, itulah pentingnya sensor, gitu ya. Ada sensor feedback, ada interchange finger, jadi ada ya, ada ini seperti kita megang gitu, ya. Jadi algoritma bahwa kita megang gelas itu sebenarnya luar biasa itu, ya. Itu tidak hanya sekedar ini ditekan gitu, ditekan terlalu besar, ya, gelasnya pecah. Nah, sama dengan gripper ini, ya, tidak banyak yang bisa membuat seperti itu. Ya, nanti similar to human hand, dia bisa megang sudah sekuat yang dibutuhkan. Ini mau sudah kenceng, masih dikencengin lagi atau cukup. Nah, kalau kita bisa merasakan itu, tapi kalau robot kan harus kita program, maka di situ ada AI-nya, ya. Sensor in robotik, ada beberapa penggunaan sensor, ya, yang memang dibutuhkan di robot, ya, termasuk tadi, ya, apa namanya, bagaimana dia mau megang atau membaca apa yang dipegangnya, kemudian termasuk lintasannya seperti apa, apakah dia nabrak atau tidak. Nah, itu sangat banyak yang diperlukan. Paling tidak ada dua kategori, ya, internal dan eksternal. Internal adalah sensor yang memang digunakan untuk control position and velocity and manipulation. Jadi sensor yang digunakan untuk kebutuhan dia sendiri, untuk posisinya berapa, kecepatannya harus berapa, misalnya, oh ini saya ambil kemudian ke sana. Nah, itu yang dipakai untuk dia sendiri, itu sebagai sensor internal. Ada juga sensor eksternal yang digunakan untuk used to coordinate the operation of the robot with other equipment in the work cell. Jadi mungkin akan dibutuhkan ketika SIM, ya, Kementerian Teknik Manufacturing itu sudah beroperasi, salah satu peralatannya adalah robot industri, maka akan dibutuhkan banyak sensor di sana. Misalnya sebuah alat itu datang, kemudian kapan si robot itu sudah mulai harus ngambil itu kan berarti ada sensor yang mendeteksi kedatangan benda tadi, workspace tadi, ya, apa namanya, benda yang akan diambil tadi, misalnya bendanya ini ngambil kena ini, ya, kemudian diambil, atau mungkin yang ngambil yang satunya. Nah, itu ada apa namanya sistem mekatronik yang harus kita kuati. Ada beberapa
jenis sensor yang tentunya dibutuhkan atau yang taktil ya, yang sensor sentuh. Jadi misalnya ini sebuah material datang sampai di tempat tertentu, kemudian dia nyentuh limit switch misalnya, itu kemudian memberikan tanda kalau oh ini sudah ada barang datang, baru kemudian robotnya ngambil. Atau proximity, misalnya tidak, kalau proximity itu tidak harus menyentuh, jadi dengan jarak tertentu misalnya ini ada datang baru, dia sensor ya, ada apa namanya, sensor identity ya, sama seperti ini sensor ada apa tidak ada, sensor apa namanya, obstacle gitu ya. Jadi kalau ada lewat, jadi dipasangkan ketika ini ada benda, ini di sini ada sensornya, ini lewat, tidak harus kena, karena mungkin kalau kena mungkin mengganggu proses, jadi hanya lewat saja. Oh ini, kemudian dideteksi bahwa ada yang lewat, kemudian ini harus siap-siap misalnya, atau mungkin seperti apa proses selanjutnya yang kemudian dilakukan. Ada yang optical itu yang menggunakan sensor, sebenarnya yang bersama ya dengan mesin vision gitu ya, menggunakan optical itu juga pakai vision itu ya, mesin vision. Kalau mesin itu mungkin sudah jadi integrated, jadi optical itu mungkin masih ya sensor kamera biasa. Nah, mesin itu mungkin sudah jadi gitu, ada sensor, ada temperatur, voltage dan lain sebagainya. Nah ini beberapa sensor yang digunakan di robotik. Ada internal untuk kebutuhan robot itu sendiri, dan eksternal untuk kebutuhan sistem secara keseluruhan gitu. Nah ini ada beberapa aplikasi yang digunakan ya, itu ada robot general characteristic for industrial workstation work situation ya. Jadi kenapa harus digunakan robot itu pada area-area kerja yang berbahaya ya, itu bisa kita gunakan robot ya, misalnya penjinak bom gitu ya. Kemudian misalnya di apa ya namanya ya, proses-proses yang chemical yang berbahaya, itu kita bisa menggunakan robot. Mungkin butuh skill-skill yang tertentu ya, mungkin tidak harus full robot, tapi menggunakan biaya apa namanya, combine dengan robot misalnya gitu. Lengan robot itu kan banyak digunakan untuk proses apa ya, ketika mencampur chemical itu kita pakai ini joystick, kemudian di sana ada lengan robotnya nyambur ini dengan yang lain, nah kayak gitu, kayak di film-film itu ya. Nah, itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Kemudian untuk repetitive work cycle, jadi pekerjaan-pekerjaan yang repetitif yang diulang terus-menerus itu kalau menggunakan manusia itu kan kemungkinan tingkat repetitifnya kan kecil ya. Kita tidak pernah bisa membuat dua garis manual itu secara sama terus gitu ya. Nah ini bisa digunakan, robot industri itu bisa digunakan mengulang pekerjaan yang namanya robot ya. Ulang terus terus itu dengan hasil yang sama terus gitu. Tidak peduli dia lapar apa tidak, harus jam 12 apa tidak kayak gitu ya, dan mungkin ada faktor-faktor yang lain apa tidak, nah, itu tidak difikirkan. Yang penting ketika listriknya ada, programnya jalan ya, dia akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan programnya itu. Difficult handling and task for human, jadi kerjaan-kerjaan yang susah dilakukan oleh manusia, berat misal atau mungkin sempit atau susah apa space-nya, itu bisa dilakukan oleh robot. Multi shift operation, jadi kalau pekerjaannya yang perlu lama, perlu banyak ya, apa namanya ya, lama tadi ya, lama sehingga harus bekerja lama gitu ya. Nah robot tidak kenal lelah selama listriknya masih ada gitu. Infrequent infrequent changeover, jadi tidak banyak berubah apa namanya, jadi otomasi itu akan bagus, akan bisa terlaksana dengan baik ketika memang change overnya itu tidak sering gitu ya. Kekurangannya kalau custom itu memang susah dilakukan otomasi gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya tidak banyak perubahan-perubahan dalam mode operasinya ya, kita tadi hampir sama dengan repetitif. Repetitif mungkin produk perlakuannya, kalau change over itu terkait dengan produknya. Part position and orientation are established in the work cell. Jadi posisi dan orientasi. Jadi pekerjaannya yang selalu sama, hingga
posisi dan orientasinya itu ya begitu-begitu saja. Kalaupun perubahan mungkin nanti ya tidak banyak dan itu bisa diprogram gitu ya. Beberapa material, beberapa aplikasi ya yang bisa digunakan, misalnya untuk material handling, ada material transfer, ada mesin loading ya, kemudian juga ada untuk proses operation, untuk spot welding, di pekerjaan-pekerjaan untuk pengelasan, continuous arc welding, di pengelasan yang merata itu yang kita bisa sering menggunakan atau kita bisa menggunakan ini robot untuk aplikasinya, spray coating dan ya, banyak pekerjaan-pekerjaan lain, laser cutting, grinding dan sebagainya. Kemudian juga termasuk assembling dan inspeksi. Nah, bagaimana assembling itu bisa dilakukan ya sama ketika sama ketika misalnya pekerjaannya itu ya selalu selalu continue, selalu repeatable ya, mengassembling mobil itu selalu sama posisinya ya, bisa dilakukan oleh robot itu. Kemudian inspeksi juga sama ya, ada standar-standar yang bisa dilakukan sehingga kita bisa melakukan inspeksi yang secara terukur dan continue, repeat ya, berulang kali gitu. Nah, ini contoh ini robot arc welding contohnya ya. Nah, nanti ada beberapa programming yang bisa dilakukan. Ini nanti sambil kita kita memprogram bagaimana robot itu ya, lewat sama seperti pada CNC ya, kita menggunakan G-code ini juga hampir sama. Nanti tinggal bagaimana posisi masing-masing, ada sekian aksis, nanti tinggal kita pilih untuk setiap aksesnya itu seperti apa, kemudian nanti kita program gerakannya kemana arahnya. Nah, sistemnya akan menggunakan sistem gerakannya menggunakan referensi tadi, ada apakah menggunakan koordinat kartesian, apakah menggunakan koordinat silinder, apakah menggunakan koordinat ini join ya, atau yang lain, itu tergantung dari jenis robotnya. Nah, maka programmingnya juga akan berbeda, XYZ-nya akan berbeda begitu. Nah, ini beberapa tipe pemrograman, apa menggunakan power electrode atau manual electrode. Ini nanti kita bahas khusus di programming ya, programming tentang robotik, nanti ada contohnya seperti itu. Ini beberapa contoh electroprogramming ya, jadi ada munculnya ya, nanti berapa yang nanti kita akan masukkan ke posisi berapa, join berapa gitu ya. Nah, ini nanti kita pencet, nanti akan menuju ke gerakan yang mana gitu ya. Nah, terhadap kita milih nanti ya bersama seperti menjalankan crane gitu, tapi ini bisa terekod ya, digital lah ya, crane yang digital. Kalau Anda pernah menjalankan crane yang ada di kampus itu kan hampir sama ya, cuma ini lebih digital. Nah, ini contohnya kelebihan electrode-nya, can rapidly balance based on personal. Penggunaan electrode itu ya, konsol itu tadi lebih cepat digunakan, tapi memang dan regulator must be introduced by program to robot limit program logic capability, jadi memang terbatas juga ya, tapi lebih cepat digunakan. Beberapa jenis programming ya, ada beberapa hal yang banyak digunakan ya. Ini ada enhance sensor capabilities, improve output capabilities, control external equipment, program chip not provided by electronic method, communication with other computer system. Ini yang kemudian harus diperhatikan ya ketika memprogram itu. Nah, ini contohnya, kita orientasinya adalah dari sini ya,
posisi di sini, nanti akan bergerak kemana, maka kita akan menggerakkan. Orientasinya nanti akhirnya sudah di sini, ya. Tapi setiap titik join itu kan memiliki koordinat. Nah, ini yang akan kita definisikan, ini harus bergerak berapa, ini berapa, agar ini gerakannya sama. Anda bisa bayangkan kalau ini tuh harus ngelas dengan seperti ini, dan ini biar tidak nabrak. Jadi dia bisa kayak gini, harus kayak gini. Jadi kayak menari gitu. Nah, programnya seperti apa? Nah, itu harus kita hitung bagaimana kinematik gerakan di setiap tiap join. Ya. Nah, ini contoh programming komennya seperti ini. Nah, nanti akan ada khusus nanti penggunaan software untuk ini. Nanti kalau ada sempat waktunya nanti akan kita tambahkan untuk ini basic command untuk grip itu apa, open close gitu. Nah, ini kalau yang jenis tertentu misalnya close 25 mm, close 2,0 Newton. Nah, ini kalau kita sudah tahu berapa gaya yang akan digunakan untuk megang gitu ya, biar tidak pecah atau biar tidak lepas juga. Oke, simulation on and offline programming. Oke, ini gitu. Akurasi and repeatability. Yang jelas penggunaan robot itu akurasinya sangat tergantung dari range motor atau penggerak join yang akan digunakan, gitu ya. Jadi semakin bagus dia misalnya menggunakan motor dengan mobilitas yang tinggi, maka ya dia akan akurasinya tinggi. Kemudian repeatability juga kemampuan bagaimana dia mengulangi pekerjaan yang sama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti dituliskan di diskusi di bawah. Begitu. Terima kasih. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.